Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos bersama saya Zainal Arif Subakti. Masih di pembahasan soal-soal menuju tes CPNS di tahun 2023. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah subscribe dan meluangkan waktunya menonton dan belajar materi untuk CPNS di 2023. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk lolos dan mendapatkan formasi yang kita minati gitu ya. Oke, langsung saja kita membahas soal-soal tes intelijensia umum bagian penalaran verbal bab analitis gitu ya. Bagi yang kemarin belum menonton materi analitis maupun materi yang lainnya yang berhubungan dengan tes intelijensia umum, silahkan tonton di link di atas ya. Saya sertakan playlistnya. Teman-teman bisa melihat video-video tes intelijensia umum di playlist di atas ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya langsung. Dalam mengerjakan soal analitis ini, yang pertama dilakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu, baru kemudian kita membaca teks atau pernyataan yang disediakan. Kenapa? Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, karena dalam analitis ini kita harus menganalisis teks dan mengerucutkan pada pilihan jawaban yang ditanyakan ya di soal-soalnya. Nah, di sini saya menyediakan teks untuk soal beberapa nomor soal ya. Kemungkinan pada saat tes CAT itu hanya satu teks satu soal. Tuh, karena satu layar itu biasanya isinya satu soal. Oke, langsung saja. Ini adalah teks untuk menjawab soal 11 sampai 16. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Kita turunkan. Urutan kedua yang akan Santi lakukan untuk persiapan berjualan tupat tahu adalah, dari pertanyaan ini kita tahu bahwa kita harus mengurutkan persiapan yang dilakukan oleh Santi dalam mempersiapkan jualannya, yaitu jualan kupat tahu. Oleh karena itu di teks yang disediakan berarti kita harus mengurutkan kegiatan persiapan dari Santi. Kita langsung ke teksnya. Santi adalah penjual kupat tahu. Ini ya langsung. Sebelum berjualan, ia akan mempersiapkan segala keperluannya sendiri. Ia akan menggoreng bawang sebelum menyiapkan kecambah. Berarti bawang dulu, baru kemudian, aduh ini susah ya. Kadang adat, bawang baru kemudian kecambah. Ya. Kemudian menanak ketupat adalah hal yang ia lakukan sebelum melakukan persiapan lainnya karena membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sebelah paling kiri itu yang pertama dilakukan adalah menanak ketupat. Saya kasih kode dengan KP gitu ya, ketupat. Kemudian di paragraf kedua, membuat kecap juga membutuhkan yang lama, sehingga Santi akan melakukannya sebelum menyiapkan tahu dan menggoreng bawang. Menyiapkan tahu dan menggoreng bawang. Bawang itu tadi sebelum kecambah, tuh ya. Dan ini berarti tahunya sebelum bawang. Sebelum tahu dan bawang itu membuat kecap. Berarti urutannya gimana? Saya hapus dulu KP-nya. Hapus. Ketupat, ketupat, kemudian kecap, kemudian tahu, baru bawang. Tuh ya. Karena kecambah tidak dapat bertahan lama, maka ia akan menyiapkan tepat setelah ia menyiapkan tahu. Ternyata terbalik, harusnya bawang dulu baru tahu. Bawang,
tahu, baru kecambah. Nah, kemudian kita sampai sini ya. Menyiapkan bumbu akan ia lakukan tepat setelah menggoreng bawang setiap hari dengan urutan yang sama. Ternyata di antara menggoreng bawang dan menyiapkan tahu itu ada menyiapkan bumbu BU. Ya, jadi kita sudah tahu urutannya ya. Yang pertama adalah ketupat, yang kedua kecap, yang ketiga bawang, keempat bumbu. Tuh ya, ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelimanya adalah tahu, dan keenam adalah kecambah. Jadi pertanyaannya apa tadi ya? Pertanyaannya adalah urutan kedua yang akan Santi lakukan untuk persiapan berjualan ketupat tahu adalah membuat kecap. Ya, masih ingat ya, barusan saja. Tuh, yang kedua adalah KC atau kecap. Tuh ya. Itu teman-teman. Kita baca soalnya dulu baru analisis teks. Soal nomor 12 selanjutnya. Sekarang Santi sedang menggoreng bawang. Artinya ia baru saja selesai apa? Sebelumnya bawang apa? Kita lihat. Sebelumnya bawang adalah menyiapkan kecap. Berarti jawabannya Santi baru saja selesai membuat kecap. Jawabannya adalah B. Ya, hanya cukup satu kali analisis bisa menjawab soal yang disediakan. Lanjut lagi. Nomor 13. Menyiapkan tahu adalah kegiatan Santi yang menempati urutan kita lihat lagi hasil analisis kita. Menyiapkan tahu adalah urutan ke-5. Adakah jawabannya? Ada, yang D ya. Menyiapkan tahu adalah urutan yang ke-5. Bisa sangat cepat ya mengerjakannya. 19 atau nomor 14. Saat Roni ke rumah Santi, ia mendapati Santi sedang membuat kecap. Kecap tadi urutan yang kedua. Artinya pekerjaan yang sudah Santi selesaikan ada 1 ya. Apa itu? Menanak ketupat gitu ya. Itu pekerjaan yang baru saja dia selesaikan, yang sudah Santi selesaikan. Tuh, karena membuat kecap itu pekerjaan nomor 2. Lanjut. Nomor 15. Hari ini Santi banyak acara di kampusnya. Ia tidak mungkin menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Ia meminta tolong Mbak Ana untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan lainnya. Saat sampai di rumah Santi, Mbak Ana mendapati Santi baru saja selesai menggoreng bawang. Maka pekerjaan yang harus diselesaikan Mbak Ana ada berapa? Kita lihat. Menggoreng bawang itu pekerjaan nomor 3. Ini ya, nomor 3. Berarti setelah itu ada berapa pekerjaan? Nomor 4, 1, nomor 5, 1, dan nomor 6, 1. Berarti ada 3 pekerjaan. Tuh ya, setelah menggoreng bawang, Mbak Ana harus menyelesaikan 3 pekerjaan. Jawabannya adalah C. Nomor 16 ya, terakhir. Kegiatan yang tidak mungkin dilakukan Santi sebelum menyiapkan tahu adalah yang tidak mungkin dilakukan Santi sebelum menyiapkan tahu. Berarti kegiatan yang dilakukan setelah menyiapkan tahu. Apa itu? Kecambah. Kecambah. Ya, yang K ini adalah kecambah. Itu adalah yang tidak mungkin dilakukan oleh Santi sebelum menyiapkan tahu. Ada di nomor E, itu menyiapkan kecambah. Yap. Ada lagi kah soalnya? Oh, sudah teks lagi ya. Begitu. Itu adalah cara mengerjakan
soal analitis. Kita baca dulu soalnya, baru kemudian kita analisis teksnya berdasarkan soal yang ditanyakan tersebut. Ya, itu adalah trik dalam mengerjakan soal analitis. Baca soalnya, baru baca teksnya. Kenapa kok tidak baca teksnya? Karena nanti bolak-balik ya. Kita tidak tahu apa yang harus diambil dari teksnya itu. Tuh. Itu adalah trik dalam mengerjakan soal analitis. Lanjut lagi. Ini saya memiliki teks untuk menjawab soal nomor 17 sampai dengan 22. Kita baca soalnya lagi. Baca soalnya dulu. 17. Siapakah yang paling muda? Kalau dari pertanyaan ini berarti kita harus mengurutkan usia dari teks ya. Usia dari teks. Kita lihat usianya. Apakah memang ada urutan usianya? Muji adalah anak dari pasangan Fatimah dan Daroji. Muji memiliki adik bernama Pri. Kita tuliskan dulu ya. Fatimah dan Daroji F dan D menghasilkan anak bernama Muji M. Ya, Muji memiliki adik bernama Pri, berarti di bawahnya M ada Pri. Itu ya, pada umur 25 tahun, Muji pada 25 menikah dengan Sakdia. Ini saya kode-kode saja ya, yang penting tahu apa yang ditulis. Yang usianya 2 tahun lebih muda daripada dirinya. Berarti Sakdia ini saya pindah ke bawah. Sakdia ini adalah usianya 23. Kenapa kok 23? Karena kan 2 tahun lebih muda. Ya, lanjut. Dari pernikahannya ia memiliki 2 anak, yaitu Titi, anak pertamanya. Pernikahan Muji dan Sakdia menghasilkan Titi, ya, T, dan Upe sebagai anak keduanya, dan Upe U. Ya, saya tuliskan di atas teks ya, tidak apa, yang penting bisa mencerna. Daroji memiliki ayah bernama Arif. Ini Daroji punya ayah namanya Arif. Ini ya, saya tulis di atasnya Arif. Itu adalah ayahnya Daroji. Serta memiliki adik bernama Kumedi, di mana selisih usia dengannya hanya 3 tahun. Ini adiknya, namanya adalah Kumedi. Selisihnya 3 tahun. 3 tahun. Itu ya. Nah, yang ditanyakan apa? Ini yang ditanyakan tadi. Siapakah yang usianya paling muda? Yang usianya paling muda berarti cucunya dari Daroji itu tadi. Yang paling muda berarti anak yang kedua. Dari siapa ya namanya tadi? Anak kedua dari Muji dan Sakdia. Yaitu siapa? Ini yang paling muda. Namanya adalah inisialnya U. Berarti namanya adalah Upe. Itu adalah yang paling muda. Jawabannya berarti EUP. Itu adalah yang paling muda, anaknya dari Muji dan Sakdia, anak keduanya. Soal nomor 18. Siapakah yang paling tua? Yang paling tua berarti ayahnya dari Daroji. Namanya siapa tadi? Namanya Arif kalau tidak salah ya. Nih ya. Ini, oh ya, maaf bergeser sebentar ya. Ini ayahnya dari Daroji adalah A, inisialnya itu berarti namanya adalah Arif itu ya. Berarti yang paling tua, ini soal yang tadi,
yang paling tua adalah Arif, ayah dari Daroji. Lanjut. Siapakah kakeknya Muji? Kakeknya Muji berarti bapaknya Daroji. Namanya tadi siapa? Di soal sebelumnya namanya adalah Arif atau orang yang paling tua dalam cerita. Sangat cepat ya kita mengerjakannya. 26. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah Fatimah adalah yang paling tua. Salah, yang paling tua itu Arif. Titi lahir sebelum Pri lahir. Apakah iya Titi lahir sebelum Pri lahir? 20. Titi lahir sebelum Pri lahir. Tidak ya. Titi lahir sebelum Pri lahir. Tidak ya. Karena kenapa kok Titi ini adalah anaknya Muji ya, dimana Pri itu adalah adiknya dari Muji. Berarti kan tidak mungkin Titi itu lahir sebelum Titi lahir sebelum Pri ya. Mana soalnya tadi? Ya. Berarti ini adalah salah. Usia Sakdiah dan Pri sama. Apakah usianya istrinya Muji dengan adiknya Muji itu sama? Kita lihat di teks. Muji memiliki adik bernama Pri. Itu ya. Pada umur 25 tahun, Muji menikah dengan Sakdia yang usianya 2 tahun lebih muda darinya. Adakah tidak ada keterangannya ya, berarti kita tidak tahu benar atau tidaknya. Kita tinggal dulu ya, cari kemungkinan yang lain. Kelewat ya, terlewat. Ya, Fatimah adalah neneknya Upe. Apakah betul Fatimah neneknya Upe? Fatimah itu adalah istrinya dari Daroji. Berarti kalau neneknya Upe, Fatimah neneknya Upe. Betul. Karena apa? Karena Fatimah ini adalah ibunya dari Muji. Kalau Titi itu adalah anaknya dari Muji. Berarti betul Fatimah adalah neneknya Upe. Ya, ini D jawabannya. Sakdiah adalah adiknya Pri. Salah ya, Sakdiah itu adalah istrinya dari Muji. Jadi yang C gimana? Yang C usia Sakdiah dan Pri sama. Karena tidak ada penjelasannya, ini tidak tahu kebenarannya, benar atau salah. Gitu ya. Berarti kita kalau terjadi seperti itu, kita cari kemungkinan yang lain. Dan yang lain ternyata yang di D ada yang jawabannya betul. Berarti jawabannya yang benar adalah yang D. Lanjut nomor selanjutnya. Pernyataan di bawah ini yang salah adalah Fatimah adalah neneknya Titi. Itu betul ya, karena Titi itu anaknya dari Muji. Nah ya, ini Titi adalah anaknya Muji ini. Titi anaknya Muji. Berarti benar Fatimah adalah neneknya dari Titi. Fatimah merupakan mertua Sakdiah. Betul. Kenapa? Karena Fatimah itu ibunya Muji. Arif adalah orang tua Daroji dan Kumedi. Arif apakah betul? Salah. Kumedi ini adalah adiknya Arif. Berarti ini adalah salah. Pernyataan yang salah. Pri memiliki kakek bernama Arif. Betul. Itu ya, karena Arif itu bapaknya Daroji. Daroji itu bapaknya Pri. Kemudian yang E adalah Kumedi adalah sepupu dari Muji. Apakah betul Kumedi adalah sepupunya Muji? 2.
Kumedi adalah sepupunya serta ya, di sini ada Daroji memiliki ayah yang bernama Arif serta memiliki adik bernama Kumedi, di mana selisihnya hanya berusia 3 tahun. Berarti Kumedi ini adalah adiknya dari Daroji. Jadi jawabannya apa? Kumedi adalah sepupunya Muji. Jawabannya adalah ini adalah pernyataan yang betul karena adiknya dari Kumedi adalah adiknya dari kok adiknya dari Muji ya? Oh ini ya, ini salah ya. Ini pernyataan yang betul ternyata ya. Kumedi adalah pernyataan yang salah kan tadi adalah Kumedi itu merupakan adiknya dari Muji. Ini yang salah. Berarti Arif itu orang tua dari Daroji dan Kumedi. Ini benar ya, mohon maaf ya. Harusnya saya cek dulu jawabannya ke sana baru menjawab itu ya. Berarti kita harus melihat pertanyaan dan jawabannya itu dicocokkan dengan hasil analisis kita. Wong analisis sendiri kok malah salah ya, mohon maaf ya. Berarti yang jawabannya pernyataan yang salah itu adalah yang Kumedi adalah sepupunya Muji. Kenapa? Karena Kumedi itu adalah adiknya dari Muji. Yang terakhir, Pri adalah anak kandung Kumedi. Pernyataan tersebut salah, maka yang benar adalah Pri itu adalah adiknya dari Muji. Berarti apanya Kumedi? Kumedi itu adalah ya, Pri adiknya adik Muji. Itu ya. Sedangkan sebentar. Ya, Pri itu adiknya Muji, sedangkan Kumedi itu adiknya Daroji. Daroji itu bapaknya dari Pri dan Muji. Berarti Pri itu adalah keponakan dari Kumedi. Jawabannya adalah B. Itu ya. Ya, itu saja untuk latihan soal dari analitis. Lebih tepatnya adalah tes intelijensia umum, kemampuan verbal, bab analitis. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan terus menonton dari channel ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.